Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ya, anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika ya. Di hari ini kita akan membahas bab 4, yaitu bab yang baru setelah kemarin kita menyelesaikan bab 3 tentang transformasi geometri. Namun sebelumnya mari kita sama-sama membukanya dengan membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan perhatikan bab 4 tentang kesebangunan dan kekongruenan. Ya. Apa itu kesebangunan dan kekongruenan? Ya. Dua bangun datar yang memiliki bentuk yang sama namun ukurannya berbeda. Ingat ya, bentuk sama, ukurannya berbeda, disebut sebangun. Nah, sedangkan dua bangun datar yang bentuk dan ukurannya persis sama, maka disebut kongruen. Ya. Contohnya, ya, dua persegi panjang, bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda, yaitu adalah contoh daripada kesebangunan. Dan contoh kekongruenan adalah contoh segitiga yang bentuk dan ukurannya sama persis. Ya. Ini syarat dua bangun datar disebut sebangun. Yang pertama, apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Perbandingannya ya, bukan ukurannya. Kita lihat sisi AD ini ya, AB ya, AB bersesuaian dengan sisi PQ. Ya, BC dengan QR, CD dengan RS, dan AD dengan PS. Ya, begitu. Kita lihat perbandingannya. AB banding PQ 16 banding 24 ya, dan jika kita sederhanakan sama-sama kita bagi 8 ya, maka 16 bagi 8 itu 2, 24 bagi 8 itu 3. BC banding QR 4 banding 6 sama dengan 2 banding 3. Begitupun dengan yang ke bawahnya, sehingga didapatkanlah bahwa semua perbandingannya adalah sama ya, itu 2 banding 3 dari persegi panjang kecil ke persegi panjang besar, begitu ya perbandingannya. Tapi kalau dari persegi panjang besar ke persegi panjang yang kecil, maka jadi 3 banding 2. Maka perhatikan, menuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, jangan terbalik ya. Sebab jika terbalik maka hasil perbandingannya akan berbeda. Contoh, seharusnya CD per RS yaitu 2 banding 3, karena terbalik RS per CD menjadi 3 banding 2 ya. Jadi kalau mau dari awalnya dari yang kecil ke yang besar, maka semua sisi dari yang kecil ke yang besar. Tapi kalau mau dari yang besar ke yang kecil, semuanya dari yang besar mulainya ya, begitu. Jangan sampai yang satu dari yang kecil, yang sebagian dari yang besar, nanti hasilnya akan berbalik-balik. Dan yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. A dengan P, kemudian B dengan Q, C dengan R, dan D dengan S ya, semua sama yaitu 90 derajat ya. Nah, berikutnya syarat dua bangun datar disebut kongruen. Nah, ini ya, kalau tadi sebangun ya. Kalau yang namanya kongruen ini yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau tadi perbandingannya sama, kalau ini enggak sama persis panjangnya ya. Kalau dilihat dari dua trapesium ini, AB sama dengan JK, BC sama dengan KL, CD sama dengan LM, dan AD sama dengan JM. Dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut K, sudut C sama dengan sudut L, dan sudut D sama dengan sudut M. Ya. Nah, sekarang kita lihat kesebangunan dan kekongruenan. Mohon maaf, seharusnya ini ada tambahan. Ini adalah segitiga ya, dua segitiga. Kesebangunan dan kekongruenan dua segitiga ya. Sama halnya dengan bangun datar yang lain, dua segitiga disebut sebangun jika dan hanya jika satu, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan kalau kongruen, sisi dan sudutnya sama-sama ya, sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Nah, dua segitiga bisa juga disebut kongruen jika memenuhi kondisi berikut ini ya. Yang pertama, diketahui tiga sisinya ya, panjang sisinya diketahui. Misalkan yang ini ya, samanya dengan yang ini kan ya, kemudian yang ini yang dengan yang ini, yang strip 3 dengan strip 3, maka ini diketahui berarti sisi karena tiga sisinya diketahui dan bentuknya sama ya, panjangnya sama. Kemudian yang kedua,
Dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya, sudut yang diapitnya sama besar. Ini sisi yang ini ya dengan sisi yang ini, strip 1 ya dengan strip 3 mengapit sudut yang ini ya, sehingga diperolehlah formasinya itu sisi sudut sisi ya. Jadi sudut ini diapit oleh dua sisi, maka sudut ini ada di tengah-tengah, maka disebutnya sisi sudut sisi ya, sama dengan yang ini juga. Berikutnya yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkannya sama panjang ya. Sudut ini dengan sudut ini ya bersesuaiannya, dan sudut kanan sama dengan sudut kanan yang ini. Dan sisi yang menghubungkannya nih, lihat. Ini sudut yang kiri dan sudut yang kanan, dan ini adalah dihubungkan oleh garis yang ini yang berstrip 3. Maka ini formasinya adalah sudut sisi sudut ya. Sekali lagi, karena sisi yang ini diapit oleh dua sudut ya, maka formasinya adalah sudut sisi sudut begitu ya. Berikutnya, dua pasang sudut yang bersesuaian ya sama besar dan panjang sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sudut yang bersesuaian sama panjang ya. Ini sudut-sudut sisi. Mohon maaf tidak ada contoh gambarnya ya. Untuk yang berikutnya tentang contoh-contoh soal dan pembahasan, kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Trapesium ABCD ya. Trapesium sama kaki. Banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut adalah berapa? Apakah 4, 5, 6 atau 7? Kita lihat, kita pecahkan dulu ya. Kita jabarkan satu-satu. Kita lihat segitiga AFO yang kiri ini ya, yang kiri ini nih. Ya, kemudian pasangannya dengan yang kanan, satu tuh ya. Kemudian yang kedua ADO, pasangannya dengan BCO ya. Dua tuh. Kemudian yang kuning ini yaitu DEO dan CEO ya. Begitu. Itu udah 3. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang gede ke sini. ABC ya, segitiga ABC gede. Pasangannya dengan segitiga BAD ya. Udah 4 tuh. Yang berikutnya adalah segitiga yang ini. Kita langsung ke atas. ADC dengan BCD ya. Jadi dari gambar di atas ini bisa kita peroleh ternyata ada 5 pasang segitiga. Jawabannya adalah B ya. Begitu. Selanjutnya, dua segitiga pada gambar di bawah ini adalah kongruen katanya ya. Pasangan sisi yang sama panjang yang mana? Nah, ternyata kalau kita lihat yang namanya AB, ini AB, lihat pandahnya sama dengan DE ya, atau ED. Kemudian BC samanya dengan CE, dan AC sama dengan CD. Nah, maka dari pilihan ini yang benar adalah jawabannya adalah C, yaitu AC dengan CD. Yang lainnya salah ya. Yang nomor 3, ini adalah dua segitiga yang kongruen ya, sama bentuk dan sama ukuran, cuma beda posisinya saja dibalik-balik. Pertanyaannya, panjang sisi BC ini berapa? Kita lihat ya. Segitiga ABC dan PQR kongruen. Sisi BC bersesuaian dengan sisi PQ. Mana BC? BC ini sama dengan PQ, ya kan? Nah, yaitu sama dengan 25 cm. Maka jawabannya adalah A. Nomor 4. Pada segitiga ABC diketahui besar sudut A 60 derajat dan besar sudut B 55 derajat, sedangkan pada segitiga DEF diketahui besar sudut D sama dengan 60 derajat dan besar sudut E 65 derajat. Jika segitiga ABC dan DEF kongruen, maka dari pernyataan berikut ya, yang benar adalah yang mana? Nah, kita lihat ya. Kita bikin segitiga sembarang saja ya, segitiga sembarang. Untuk yang ABC kita boleh membuat segitiga sembarang, kemudian menempatkan ABC-nya bebas ya. Kita tulis misalkan A, B, C langsung, kemudian
Tulis di sini A-nya 60 derajat, B-nya 55 derajat, C-nya kan belum diketahui. Tapi untuk ingat, untuk segitiga DEF nggak bisa sembarang kita masang DEF seperti bagaimana ABC, tidak. Karena dia harus mengikuti pada pola yang ada di soal. Contoh, D 60 derajat. Oh, D itu samanya dengan A posisinya. Karena sama-sama 60 derajat. Jadi nggak bisa D ditempatkan di sini atau ditempatkan di sini, nggak bisa. Dia harus di sini. Karena mengikuti A posisinya di sini, ya. Kemudian di sini 65 derajat, di sini kan nggak ada ya, 60 nggak ada, 55 nggak ada, ya kan? Berarti di sini 65 tuh di sini, oh berarti posisinya di atas sama dengan C, ya. Maka diketahuilah pasangan sisi yang bersesuaiannya adalah AB sama dengan DF, BC sama dengan FE, dan AC sama dengan DE, ya. Jadi jawabannya adalah A 1 dan 3 yang benar. Berikutnya yang nomor 5, ya. Segitiga ABD kongruen dengan segitiga BAC karena memenuhi syarat. Nah, yang mana ini? Kita lihat. Kalau kita pecahkan sudutnya, segitiganya begini ya. Segitiga ABD dan segitiga ABC. Nah, sudut A ini lihat, sudut A ini diapit oleh sisi AD dan sisi AB. Begitupun dengan sudut B diapit oleh sisi AB dan sisi BC. Maka ini memenuhi kondisi, memenuhi syarat sisi, sudut, sisi, yaitu sisi menghapit sudut, dan di sini adalah sisi. Jawabannya adalah A. Ya. Yang terakhir, ya, perbandingan sisi pada segitiga ABC dan segitiga ABCD yang sebangun adalah, ya. Nah, ini kayaknya sepertinya mungkin hanya terdapat 2 segitiga. Padahal kalau dipecahkan ini sebenarnya ada 3 segitiga, ya. Segitiga ABC yang gede ini, kemudian segitiga BCD. Ada BCD ini ya, yang sedang ukurannya, dan yang ketiga adalah segitiga ABD yang kecil, ya. Nah, supaya mudah kita membandingkannya, maka samakan posisinya, jangan dibalik-balik, biar kita mudah membandingkannya. Karena yang diminta dalam soal adalah segitiga ABC dan BCD, berarti ABC dan BCD yang satu dan yang kedua ini, maka sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB sama dengan BD, BC sama dengan CD, ya, dan AC sama dengan BC. Jawabannya adalah A. Gitu. Ya, dan sekalian, untuk materi tentang kesebangunan dan kekongruenan part 1, ya, bagian pertama selesai. Semoga difahami. Kalau ada yang kurang dimengerti silahkan ditanyakan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.